Aksi pencurian pintu pagar rumah warga terjadi di Jalan Sepakat 1 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa sore hari. Setelah hilang dan terungkap melalui rekaman CCTV membuat warga setempat resah dan meningkatkan kewaspadaan keamanan lingkungan. Aksi pencurian kembali meresahkan warga. Kali ini pintu pagar rumah warga di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur dilaporkan hilang, diduga dicuri oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terungkap setelah terekam kamera CCTV milik warga. Pemilik rumah berinisial TM menuturkan kejadian berawal saat anjing peliharaannya menggonggong keras saat kondisi lingkungan terlihat sepi. Merasa tidak ada hal mencurigakan, korban kembali masuk ke dalam rumah, namun beberapa menit kemudian anjing kembali menggonggong dan saat korban keluar pintu pagar yang sebelumnya masih ada sudah hilang. Korban sempat mencari di sekitar rumah, namun kondisi lingkungan sudah sepi. Tak lama TETNGJ datang dan menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke Ketua Keamanan Lingkungan. Dari rekaman CCTV milik warga, terlihat seorang pelaku diduga anak muda datang menggunakan sepeda motor. Pelaku terlihat mengangkat pintu pagar, meletakkannya di depan motor lalu melarikan diri ke arah Pondok Ranggun. Warga menduga aksi pencurian tersebut terjadi pada jam rawan antara 4,3 hingga 6,0 sore saat aktivitas warga masih minim dan kondisi lingkungan relatif sepi. Menurut warga setempat sebelumnya, kasus pencurian lebih sering terjadi di kawasan kompleks belakang, terutama pencurian sepeda motor, sementara pencurian pintu pagar baru pertama kali terjadi di wilayah Jalan Sepakat 1. Warga berharap kedepannya sistem keamanan lingkungan dapat lebih ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Anjing gonggong keras itu. Saya pasti lagi di belakang, terus saya keluar, dilihat sepi, nggak ada orang. Saya lihat di sini biasanya tukang paket datang, saya lihat paket nggak ada, di kiri kanan nggak ada. Nah udah, saya masuk lagi, nggak masuk kira-kira 5 menit, itu masih tertutup itu. Yang terbuka separuh aja. Nah terus saya masuk lagi, anjing gonggong lagi, ada apa sih? Saya keluar saya duduk di sini, saya lihat ke depan, kok pintu terbuka. Saya udah curiga kok pintu terbuka. Saya keluar sampai depan pintu lah, kok pintu pagar nggak ada. Nah, nengok keluar kiri kanan kosong, nggak ada orang, udah sepi. Ya nggak lama kemudian ibu-ibu tetangga masih warga sini juga, oh Bung, katanya, ini Bu, kok pagar pintu saya hilang? Saya bilang gitu. Hilang mana Bung? Nggak tahu dari kemana, siapa yang ngambil. Nah, dan nanti kalau gitu nanti saya lapor ke ketua, ke Pak Rudi. Ya, ketua yang pos ini, yang kepala pos ini, pos ronda. Nah, terus Bung, ini kejadiannya belum lama Bung, kira-kira setengah jam belum ada. Ini ada gambarnya, anak muda pakai celana pendek, pakai baju kaos gitu, dia lagi ngerapiin itu sepeda yang pintu mau diangkat itu. Dan gak lama pintu pagar diangkat,
di depan, ditaruh di depan sepeda motornya itu, terus wabur weng sino ke arah sana, terus belok kiri arah Pondok Ranggon, Kaburnya ke sana. kaburnya ke sana. Kejadian sekitar jam 5 sore. Jam 5 seperempat, 3:30, 6 gitulah. Jadi orang udah pada datang semua sini, tetangga sih pada, ada apa Pung? Ini pintu pagar saya kok hilang? Orangnya ini ada di HP-nya Pak Rudi yang ketua keamanan. Iya. Itu kalau untuk kondisi lingkungan di sini tuh lagi sepi apa Lagi ramai? sepi memang, kalau kira jam 4 jam 5 itu memang sepi. Kalau jam 4 masih ramai karena anak sekolah baru pada bubar. Tapi jam 5 sepi. Sebelumnya pernah terjadi kayak gini atau belum? Di komplek belakang sini itu yang sering ada motor, kadang-kadang juga hampir ketahuan itu mobil, ngarah mobil, tapi terus ketahuan kabur. Untuk harapannya tuh gimana Bu untuk depannya? Harapan masa depannya, Iya, harapannya untuk depannya. ya selama ini ya sesudah kejadian belakang itu sepi, sudah ketahuan orang mengambil kabur, terus nggak ada lagi karena keamanan dijaga terus. Tapi kebanyakan tuh antara jam 4 jam 5 itulah seringnya ini di belakang sono, komplek belakang ini. Kalau daerah sini baru sekarang tuh. Untuk kedepannya tuh gimana Bu? Biar nggak ada lagi kejadian begini. Untuk kedepannya harapannya Ibu gimana? Ya kedepannya ya harus bisa waspada lah, tetap waspada walaupun sudah sering kejadian, tapi ya memang kira-kira jam rawan itu jam 4 jam 5. Jangan lupa like, komen, share, subscribe untuk update berita kriminal terbaru hanya di channel ini. Jangan mudah percaya. Cek dulu faktanya. Warung Jurnalis selalu menyajikan berita yang benar.